Nama saya Muhammad Sidik dengan NPM Mahir 008. Di sini saya akan menjelaskan tentang biologi ikan layur. Nama Latin ikan layur ini yaitu Trisiurus lepturus, adalah ikan perairan laut yang mudah dikenal dari bentuknya yang panjang dan ramping. Ikan ini tersebar di perairan tropika maupun sedang. Jenis yang ditemukan di Samudra Pasifik dan juga di Samudra Atlantik diketahui merupakan populasi yang berbeda. Ukuran tubuhnya dapat mencapai panjang 2 meter dengan berat maksimum tercatat 5 kg dan usianya mencapai 15 tahun. Kegemarannya pada siang hari berkeliaran di perairan dangkal dekat pantai yang kaya plankton krustasea. Pada waktu malam ikan ini mendekat ke dasar perairan. Nah, di mana untuk ikan layur ini memiliki klasifikasi ilmiah yaitu dengan kingdom Animalia, filum Chordata, ordonya Versiformes, familinya Trisiuridae, genus Trisiurus, dengan spesies Trisiurus lepturus. Nah, dimana ciri-ciri ikan layur ini utamanya dari kelompok ikan layur antara lain yaitu ada badannya sangat memanjang. Oleh karena itu dalam beberapa literatur nasional ikan layur juga disebut sebagai hidrogontis atau gigi rahangnya sangat kuat dan bagian depan tinggi. Rahangnya tersebut bentuk taring punggung memanjang dari kepala sampai ekor. Pada bagian depan sirip punggung terdapat jari-jari sirip keras. Kadang-kadang antara kedua sirip punggung yang keras dan sirip lemah terdapat lodge yang sangat jelas. Warna badannya pada ujungnya agak keperakan. Bagian punggungnya agak sedikit gelap. Panjang badan maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Pada ikan layur memija pada sekitar bulan April, Mei, dan Juli. Pemijaan ikan layur ini adalah batch farmer. Komunitas ikan layur berkisar 1.200 sampai 21.400 butir telur. Periode reproduksi digambarkan dengan perkembangan dan nisbah kematangan seksual, tingkat kematangan gonad, dan juga indikator kematangan gonad. Ikan layur jantan maupun betina yang teramati berada pada tahap perkembangan menuju kematangan gonad. Kondisi ini terlihat dengan adanya variasi bulanan dari tahapan kematangan gonad yang terus berkembang dalam kurun waktu tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kematangan gonad. Yang pertama itu ada tingkat kematangan gonad. Pengamatan tingkat kematangan gonad ini dapat dilakukan dengan cara morfologis berdasarkan variabel bentuk testis atau ovarium, ukuran testis atau ovarium, warna testis atau ovarium, dan pengisian testis atau ovarium dalam rongga perut, dan dengan melihat buku kunci tingkat kematangan gonad menurut Kestevan. Nah, selanjutnya yaitu untuk nomor 2 yaitu ada indeks kematangan gonad. Pengamatan indeks kematangan gonad ini dilakukan pada ikan layur betina dari hasil perhitungan indeks kematangan gonad pada ikan layur. Didapatkan hasil terendah yaitu 0,021% dengan berat tubuh 38,8 gram, dan indeks kematangan gonad tertinggi adalah 5,015% dengan berat tubuh 487,5 gram berdasarkan penelitian Framusinta. Nah, selanjutnya adalah fekunditas. Pada pengamatan fekunditas ikan layur diperoleh fekunditas sebesar sebanyak 230.692 butir dengan putri tubuh dengan berat tubuh 402,5 gram dan panjang tubuh 825 mm, dan fekunditas kecil sebanyak 147.844 butir dengan berat tubuh 362,5 gram dan panjang tubuh 779 mm. Nah, yaitu selanjutnya ada hubungan fekunditas dengan panjang dan hubungan fekunditas dengan berat. Fekunditas yang dihubungkan dengan panjang mendapatkan persamaan F sama dengan 4,356 ditambah 0,310 log L, dan nilai R-nya yaitu sama dengan 0,015. Dengan fekunditas yang dihubungkan dengan berat mendapatkan persamaan yaitu F sama dengan 123.072 ditambah 136 beratnya, dan nilai R2-nya itu 0,11. Nah, selanjutnya yaitu ada kebiasaan makan ikan layur. Nah, ikan layur ini merupakan ikan yang demersal, merupakan salah satu komoditas ekspor dan banyak ditemukan di pantai-pantai Jawa dan muara sungai di Sumatera. Daerah penyebaran ikan layur ini meliputi perairan pantai seluruh Indonesia seperti
Tuban, Lawang, Jampang, Pelabuhan Ratu, Cibanteng, Ujung Genteng, dan Sukayana. Ikan layur termasuk jenis ikan karnivor yang dilengkapi dengan gigi yang kuat dan tajam pada kedua rahangnya. Nah, makanannya berupa-rupa yaitu ada udang, cumi, dan ikan kecil seperti teri, sarden, dan juga ikan layur. Adapun jenis makan ikan layur biasanya tergantung kepada umur, tempat, dan waktu. Kebiasaan makanan ikan dipelajari untuk menentukan gizi alamiah ikan dan dapat dilihat hubungan ekologi di antara organisme dan juga di dalam perairan itu, misalnya bentuk-bentuk pemangsaan, persaingan, dan juga rantai makanan. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan ikan layur. Ikan layur akan terus mengalami proses pertumbuhan dan perkembangbiakan jika suatu sumber daya tidak dapat melakukan proses pertumbuhan secara optimal. Nah, maka sumber daya tersebut lama-kelamaan akan mengalami kepunahan. Aspek biologi merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan dan pengelolaan sumber daya ikan layur. Beberapa informasi yang akan diperoleh berupa nilai panjang dan berat, tingkat kematangan gonad, fekunditas, ukuran pertama kali tangkap, dan ukuran pertama kali matang gonad. Nah, selanjutnya itu ada ruaya ikan layur. Nah, untuk ikan layur sendiri umumnya hidup di perairan yang dalam dengan dasar lumpur. Meskipun tergolong ikan demersal, umumnya ikan layur muncul ke permukaan pada waktu senja. Ikan layur berada pada kedalaman kurang lebih 100 meter, namun dapat dijumpai di perairan dangkal yang lebih 7 dangkal hingga memasuki daerah estuaria, bahkan di perairan yang sangat dangkal sekalipun. Habitat ikan layur ini meliputi perairan laut, estuari atau muara sungai, rawa pantai, mangrove, sampai perairan payau. Populasi ikan layur lebih banyak tertangkap di perairan pantai yang dangkal di sekitar muara-muara sungai. Layur umumnya berenang dengan posisi vertikal dengan kepala berada di sebelah atas. Layur termasuk ikan buas. Hal ini peroleh dari susunan gigi yang tajam dan makannya seperti udang-udangan. Ikan layur adalah ikan predator yang makanannya adalah hewan berukuran kecil seperti ovasid, udang-udang berukuran kecil seperti ikan teri, sarden, dan lain-lain. Nah, perilaku makan layur ini berhubungan erat dengan kebiasaan migrasi vertikal yang memiliki sifat berlawanan. Pada siang hari, ikan layur dewasa biasanya bermigrasi vertikal ke dekat permukaan untuk mencari makan dan kembali bermigrasi ke dasar perairan pada malam hari. Sekian yang dapat saya sampaikan.